Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Di kesempatan hari ini kita akan kembali membahas seputar permasalahan luka ya, di mana hal ini sering terjadi pada anak-anak, pada remaja, pada orang dewasa dan juga pada lansia. Oke. Nah, apa itu? Yaitu abses ya. Di mana abses ini atau dalam bahasa Jawanya ya, dalam bahasa Jawanya adalah utunen gitu kan. Nggak tahu nih kalau bahasa di tempat para pemirsa sekalian itu apa istilahnya, tapi kalau dalam bahasa medisnya adalah abses ya. Hal ini memang tidak memandang usia, bisa terjadi kepada siapapun dan memang untuk penyebabnya banyak sekali. Nah, di sini kita akan membahas apa sih itu abses, apa penyebabnya dan juga bagaimana sih cara pencegahannya dan bagaimana cara perawatan lukanya saat terjadi abses. Oke, kita mulai dari apa sih abses itu. Jadi abses adalah di mana terjadi suatu kontaminasi bakteri ataupun terjadi infeksi lokal di bawah jaringan kulit yang menyebabkan menumpuknya nanah ya, yang biasanya ditandai dengan nyeri, kemerahan, bengkak, panas, dan juga kalau sudah parah biasanya disertai dengan demam pada tubuh kita ya. Nah, biasanya abses ini juga dimulai dari kecil ya. Jadi benjolannya kecil, tapi walaupun kecil nyerinya sangat luar biasa, bengkaknya sangat luar biasa ya kan, dan juga biasanya sangat kemerahan. Oke. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana dimulainya terjadi infeksi lokal di bawah jaringan kulit kita ataupun abses ya. Nah, untuk penyebabnya memang disebabkan oleh kontaminasi bakteri yang biasanya terjadi di awal karena ada lesi ataupun lecet ataupun dikarenakan imunitas kita sedang turun ya, dan terjadi kontaminasi pada sebuah jaringan di bawah kulit kita yang akhirnya apa? Yang akhirnya timbullah peradangan dan menjadi sebuah abses. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga adalah, nah, kalau seperti itu bagaimana cara pencegahannya? Sebenarnya cara pencegahannya memang kita harus lebih menjaga kebersihan ya dan juga dapat meningkatkan imunitas kita agar apa? Agar terhindar dari yang namanya abses tadi. Kebanyakan memang kalau yang saya lihat pasien-pasien saya kebanyakan abses ini dimulai dari bagaimana kita tidak menjaga ataupun kurang menjaga kebersihan ya. Dan kejadiannya memang banyak sekali ya. Biasanya berada di paha, berada di anurektal ya di bagian anus, terus berada di payudara dan juga di bagian-bagian yang lain. Oke, pernah juga biasanya abses di punggung ya. Pernah saya mendapatkan kasus sampai bolong gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan dimulai dari suatu hal yang kecil yang diremehkan, apalagi pasien mempunyai riwayat diabetes dan itu akan menjadi sebuah kesulitan sendiri kecuali kalau pasien tersebut tidak mempunyai riwayat diabetes, kita juga dapat mudah untuk melakukan perawatan. Oke, itu dia cara pencegahannya. Nah, abses ini memang salah satunya nanti yang perlu diperhatikan adalah apabila sudah meletus ya ataupun sudah keluar cairan nanahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga dari para pemirsa adalah kalau abses tadi ya masih kemerahan, masih bengkak, masih nyeri, apakah kita harus meletuskannya? Ya, kalau saran saya adalah jangan ya, biarkan saja. Karena apa? Karena tubuh kita sudah mempunyai sistemnya sendiri untuk melawan bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita cukup ya untuk meningkatkan imunitas kita dan merawat kulit yang sedang radang ya. Harapan saya memang teman-teman juga dapat mengerti nih bagaimana cara perawatan saat terjadi abses. Oke. Nah, usahakan untuk abses ini kita tetap rawat ya dan juga bersihkan menggunakan antiseptik ya. Sudah banyak antiseptik yang saya sebutkan, contohnya ada Gilbak,
ada Octadin, ada Technodi, ya, ada Silver Spray, ya silakan pilih. Kenapa kok saya menyarankan untuk memakai antiseptik, bukan cukup memakai NaCl? Karena kalau NaCl tidak ada kandungan antimikrobanya. Jadi kalau kita memakai antiseptik, alangkah lebih baiknya memang kan memakai antiseptik karena kandungannya ada antibakterinya. Oke, selanjutnya adalah eh, Mas, bagaimana kalau kita tidak dapat mencuci bagian dalamnya? Ada salah satu teknik yang sering kita pakai ataupun sering rekan sejawat pakai, yaitu kita membersihkannya atau mencucinya atau mendrainasenya dengan menggunakan spuit yang biasa digunakan eh, dokter untuk menyuntik, ya, spuit, ya. Saya rasa para pemirsa tahu, ataupun spet gitu kan istilahnya. Jadi kita masukkan cairan antiseptik kita ke dalam spuit, ya. Kalau bisa pakai spuit yang ukuran 10 cc, ya, biar lebih maksimal. Setelah itu kita lepas jarumnya, baru kita masukkan antiseptiknya ke lubang yang ada di luka abses tadi, agar nantinya dapat mengakses bagian-bagian dalam luka tersebut. Oke, ya. Setelah itu kita berikan antimikroba, ya, antimikroba dan juga salep untuk menciptakan lingkungan yang lembab. Harapannya dengan moisture balance itu dapat membuka jalan keluarnya nanah, ya, yang akhirnya memang dengan mengeluarkan nanah dapat mengurangi rasa sakit, rasa nyeri, rasa panas, ya, yaitu kan pasti ada istilah kan di masyarakat itu, keluarkan saja nanahnya biar nanti lebih enteng gitu kan. Nah, itu alasannya ya, agar nantinya bakteri yang ada di dalam luka tersebut juga dapat ikut keluar. Oke. Nah, apabila luka tersebut terjadi kerusakan jaringan yang lebar, memang saran saya segera hubungi perawat dan juga segera ke dokter agar nantinya mendapatkan anti nyeri, antibiotik, dan juga antiinflamasi. Biasanya kalau pasien-pasien sudah abses pasti akan mendapatkan 3 obat tadi, ya, entah itu absesnya masih baru ataupun abses yang sudah pecah, ya, untuk nanahnya keluar. Oke. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana sih kalau abses tadi dapat merusak jaringannya yang lebar. Nah, ini kan butuh perawatan yang ekstra, butuh bagaimana cara kita untuk membuang jaringan mati, bagaimana cara kita untuk memberikan topikal yang tepat, ya. Nah, sesegera mungkin, ya, jaringan yang mati biasanya itu banyak selaf, ya, banyak eh, jaringan mati yang berwarna kuning, ya, seperti gajih gitu, ya, seperti eh, lemak-lemak, ya, yang keluar dari abses tadi. Nah, itu segera diangkat saja. Ya, kalau tidak akan menjadi sarang bakteri. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, itu harus segera diangkat, harus segera dibuang, agar apa? Agar nantinya jaringan yang sudah merah itu dapat tumbuh dengan segera, ya. Karena saya sendiri juga pernah mendapatkan abses di punggung, ya, lubangnya hanya sekecil segini, tapi itu hampir satu punggung, ya. Satu punggung yang akhirnya kita juga harus ekstra untuk merawatnya, ya. Kenapa? Karena satu, cairannya banyak keluar, ya, nyerinya sangat luar biasa, dan juga jaringan matinya itu sangat banyak. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau lubangnya masih segini masih besar, ya, tapi kalau lubangnya kecil tapi nanahnya banyak, nah, itu yang menjadi sulit nantinya untuk mengakses jaringan yang ada di dalamnya. Oke, jadi saran saya tetap memakai antimikroba dan juga memakai topikal yang tepat untuk proses perawatannya, dan juga memakai foam dressing agar nantinya dapat menyerap absorben yang ada di luka. Dan juga biasanya kita modifikasi nih, ya, pakai pembalut biasa penyerapnya. Kalau memang foam itu tidak dapat menyerap cairan, ya, dapat menampung, biasanya kita tambahkan pembalut ataupun diapers. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan luka abses. Semoga nantinya kita juga tidak bingung lagi nih untuk merawat luka abses. Karena kemarin juga saya mendapatkan konsulan, makanya saya bahas di video kali ini. Oke,
Itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga nantinya hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap support channel ini ya. Walaupun di bulan puasa ini saya belum bisa menayangkan video-video yang agak serem ya. Sebenarnya ada nih video saat saya motong jari, saat mencuci luka, tapi kasusnya memang agak-agak parah. Nanti ditakutkan mengganggu saat buka puasa malah tidak jadi tidak jadi buka puasa ya. Akan menjadi problem nantinya dan saya ikut berdosa ya, jangan sampai. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tonton video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.